Gambaran kejadian mengerikan di hari kiamat. Saudaraku, Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian mengerikan pada hari kiamat yang mencengangkan, membelalakan mata, menggetarkan jiwa, dan mengguncang hati manusia. Di antara yang terbesar dari kejadian-kejadian mengerikan itu ialah kehancuran alam secara menyeluruh yang menimpa bumi beserta gunung-gunungnya dan langit beserta bintang-bintang, matahari, dan bulannya. Allah menceritakan bahwa bumi berguncang dan bergoyang, gunung-gunung diterbangkan dan dihancurkan, lautan tumpah dan meluap, langit terbelah dan berguncang, matahari digulung dan dimusnahkan, bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahaya serta tercerai-berai. Bagaimanakah gambaran kejadian mengerikan di hari kiamat ini? Yang pertama adalah digenggamnya bumi dan digulungnya langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam bumi dengan tangannya pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dan mereka tidak mengagungkan kekuasaan Allah sebagaimana mestinya. Bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Di ayat lain, Allah memberitahu kita bagaimana Dia menggulung langit. Pada hari kiamat, kami menggulung langit seperti gulungan kertas atau sijil buku. Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, begitulah kami mengulanginya. Itulah janji kami sungguh akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Ibnu Katsir mengatakan, yang benar dari Ibnu Abbas adalah bahwa kata sijil berarti lembaran kertas. Demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah dan yang sependapat dengannya. Hal itu pun ditegaskan oleh Mujahid, Qatadah, dan lain-lain. Ibnu Jarir juga memilih pendapat ini karena itulah arti yang terkenal dalam bahasa. Atas dasar ini, maka arti kalimat pada hari kiamat kami menggulung langit seperti gulungan kertas buku adalah seperti menggulung kertas. Saudaraku, terdapat hadis-hadis sahih yang menunjukkan hal yang sama dengan yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran, sekaligus memberikan informasi lain, yaitu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menggenggam bumi dan menggulung langit. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah mencengkeram bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian berkata, akulah raja, mana raja-raja bumi? Tafsir Ibnu Katsir, halaman 602. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menggulung langit pada hari kiamat, kemudian mencengkeramnya dengan tangan kanan, kemudian berfirman, akulah raja, mana orang-orang kuat? Mana orang-orang congkak? Kemudian ia menggulung bumi dengan tangan kirinya. Dalam riwayat lain, mencengkeramnya dengan tangannya yang lain. Kemudian berfirman, akulah raja, mana orang-orang kuat? Mana para pembesar? Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah menggenggam langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari, gunung-gunung dengan satu jari, pepohonan dengan satu jari, dan makhluk-makhluk dengan satu jari. Kemudian berfirman, akulah raja. Rasulullah tertawa sampai giginya kelihatan, kemudian membaca, dan mereka tidak mengagungkan kekuasaan Allah sebagaimana mestinya. Bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Dicengkramnya bumi dan digulungnya langit ini terjadi setelah Allah memusnahkan makhluk-makhluknya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang lain mengatakan bahwa klaim dan tantangan Allah itu, atau akulah raja dan seterusnya, diserukannya setelah makhluk dikumpulkan di bumi yang putih bagai perak, yang bagi Allah mudah menciptakannya. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ja'far An-Nuhas. Ia mengatakan pendapat itu benar dari Ibnu Mas'ud, dan itu bukan hasil analogi dan bukan pula takwil. Al-Qurtubi mengatakan pendapat pertama lebih jelas, karena masuk klaim Allah itu adalah menampakkan keesaannya dalam kekuasaan di saat gugurnya klaim orang-orang yang mengklaim demikian. Karena setiap raja dan kerajaannya telah lenyap dan setiap orang kuat dan pembesar beserta kekuasaannya telah musnah. Ini lebih jelas. Saudaraku, gambaran kengerian hari kiamat berikutnya adalah hancur leburnya bumi dan gunung-gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa bumi kita yang tenang ini dan gunung-gunung yang menancap dan kokoh di atasnya pada hari kiamat ketika sangkakala ditiup menjadi hancur lebur sekaligus. Apabila sangkakala ditiup satu kali dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan sekaligus hingga hancur, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Quran Surat Al-Haqqah ayat 15-16. Janganlah begitu, ingatlah ketika bumi benar-benar digempur hingga hancur lebur. Quran Surat Fajr ayat 21. Ketika itu, gunung-gunung yang kokoh dan keras ini berubah menjadi pasir yang halus, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan gunung-gunung menjadi gundukan pasir yang berterbangan.
Pada bagian lain, Allah menggambarkan bahwa gunung-gunung itu menjadi seperti wol, yaitu bulu domba. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu domba. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 9. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan gunung-gunung ini dan meratakan bumi hingga tidak ada tempat yang menonjol dan tidak ada pula yang legok. Al-Quran menggambarkan pemusnahan gunung-gunung itu dengan ungkapan, pada satu tempat menerbangkannya dan pada tempat lain menghancur leburkannya. Dan apabila gunung-gunung diterbangkan, maka gunung-gunung itu menjadi fata morgana. Dan apabila gunung-gunung tidak dihancurkan. Quran Surat At-Takwir ayat 3, Quran Surat An-Naba ayat 20, dan Quran Surat Al-Mursalat ayat 10. Kemudian Allah menjelaskan keadaan bumi setelah gunung-gunung diterbangkan dan dihancur leburkan. Dan pada hari kami terbangkan gunung-gunung dan kamu lihat bumi itu jelas. Quran Surat Ahqaf ayat 47. Yakni jelas tanpa tonjolan dan lekukan sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah yang lain. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Katakanlah, Tuhanku akan benar-benar menghancur leburkannya, lalu dibiarkannya menjadi tanah kosong. Kamu tidak melihat ada lekukan di sana. Quran Surat Toha ayat 105-107. Saudaraku, gambaran kengerian hari kiamat yang ketiga adalah meledak dan menyalanya lautan. Lautan yang menutupi bagian terbesar dari bumi kita, yang di dalamnya berbagai makhluk yang mengagumkan hidup, dan di atasnya kapal-kapal berjalan hilir mudik, pada hari itu pecah, meledak, dan tumpah. Pada zaman modern ini, kita telah mengetahui bencana besar yang diakibatkan oleh ledakan atom-atom yang lebih kecil daripada atom air. Bagaimana lagi bila atom-atom air di lautan yang besar ini diledakkan? Ketika itu, lautan memanas dan menyala. Bayangkanlah bila lautan yang luas dan besar ini berubah menjadi api. Bagaimanakah pemandangannya? Kobaran api dari laut naik ke udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila lautan diletakkan atau fujirat, dan apabila lautan dinyalakan. Quran Surat Al-Infitor ayat ketiga dan Quran Surat At-Takwir ayat 6. Para mufasir terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tafir ialah terbelahnya tepi-tepi lautan dan hilangnya batas-batas lautan, serta bercampurnya air tawar dengan air asin sehingga menjadi satu laut. Apa yang kami sebutkan lebih jelas dan lebih dekat, karena tafir dengan makna yang telah kami sebutkan atau meledak cocok dengan menyala. Wallahu a'lam. Dan gambaran kengerian hari kiamat berikutnya adalah bergoyang dan terbelahnya langit. Langit biru nan indah yang dengan memandangnya dada kita menjadi lapang dan hati kita menjadi riang, ini akan bergoyang dan berguncang keras. Pada hari langit bergoyang keras, kemudian langit pecah dan terbelah. Apabila langit telah terbelah dan memenuhi perintah Tuhannya dan sudah seharusnya ia taat. Quran Surat At-Tur ayat 9, Quran Surat Al-Infitor ayat 1, dan Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 1 dan 2. Ketika itu langit menjadi lemah, seperti istana besar dengan dinding yang kuat dan tiang-tiang yang kokoh dihantam gempa bumi. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu ia lemah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 16. Warna langit yang biru dan indah akan hilang. Langit pada saat itu akan berwarna seperti pewarna yang dioleskan pada kulit. Kadang merah, kadang kuning, kadang hijau, dan kadang biru. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila langit terbelah, maka langit menjadi merona seperti minyak olesan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 37. Telah dikutip dari Ibnu Abbas bahwa langit pada hari itu menjadi seperti al-faras al-ward, yang artinya sebagaimana dikatakan oleh Al-Bagawi, pada musim semi ia berwarna kuning dan pada musim dingin berwarna merah, dan jika udara sangat dingin maka warnanya berubah, merona seperti minyak olesan. Menurut Hasan Al-Basri artinya berwarna-warni. Saudaraku, gambaran kengerian hari kiamat yang kelima adalah digulungnya matahari, gelapnya bulan, dan jatuhnya bintang-bintang. Matahari yang terbit setiap pagi yang menerangi bumi dengan cahayanya dan memberi kita sinar dan energi yang dibutuhkan oleh mata dan tubuh kita, serta dibutuhkan oleh makhluk hidup yang melata dan tumbuhan yang tumbuh di bumi ini, pada hari kiamat akan dilipat dan digulung dan hilanglah cahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila matahari telah digulung. Quran Surat At-Takwir ayat 1. Bulan yang kita lihat sebagai bulan sabit di awal setiap bulan dan kemudian berkembangnya sampai menjadi bulan purnama nan indah yang menemani para musafir ketika berjalan di malam hari, yang para pujangga menyenandungkan keindahannya, pada hari kiamat akan menjadi gelap dan sirna cahayanya. Apabila mata telah terbelalak dan bulan telah padam. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 7 dan 8. Bintang-bintang yang bertaburan di langit biru jatuh berguguran. Dan apabila bintang-bintang berguguran, dan apabila bintang-bintang nukik turun. Quran Surat Al-Infitor ayat 2 dan Quran Surat At-Takwir ayat 2. Allah a'lam bishawab.